salawatan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau diturunkan ke bumi ini sebagai suri teladan untuk seluruh umat manusia. Yang pertama-tama sebelumnya perkenalkan, nama saya Jakaria, saya dari KKN Widodo, dan juga yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa, izin ya Pak, kepada Bapak yang izin Pak Taisi, yang saya hormati juga kepada tuan rumah pada malam hari ini, dan yang saya banggakan dan saya cintai seluruh masyarakat dan teman-teman KKN yang telah berhadir. Pertama-tama tidak ada niatan di sini kita ingin menggurui ataupun menasehati para hadirin yang telah berhadir. Di sini kita bersama-sama belajar, yang mana kami juga di sini masih mahasiswa, masih belajar tentang ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan di sini para hadirin saya ingin bercerita sedikit di kala zaman Sayyidah Fatimah wafat. Saat itu ketika Sayyidah Fatimah wafat, ada 4 orang yang mengangkat jenazah beliau. Orang pertama yaitu Sayyiduna Ali, yang mana suami dari Sayyidah Fatimah, dan yang kedua, ketiga itu adalah Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Dan yang keempat itu ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika mereka mengangkatkan jenazah ke liang lahat, Abu Dzar Al-Ghifari berkata kepada kubur, "Wahai kubur, tahukah engkau siapa yang dimasukkan ke dalamnya?" Seketika kubur berucap. Apa kata kubur? Kubur berucap, "Aku tidak pernah memandang siapapun yang akan masuk ke dalam sini, apapun jabatannya, siapapun dia, apapun nasabnya. Yang kupandang hanyalah amal baiknya, ibadahnya, melakukan kebaikan dengan ikhlas." Dan di sini juga kabar, kubur memberikan kita kabar bahwasanya kubur itu sangatlah gelap, yang mana terangilah aku dengan sholat. Di situ kita sudah mendapatkan beberapa kabar dari kubur. Kubur tidak memandang siapapun kita, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mau apapun jabatan kita, mau siapapun orang tua kita, mau sekaya apapun kita, yang dipandang bukanlah itu semua, tapi amal baik kita, sholat kita. Semakin bagus sholat kita, semakin terang di alam kuburnya nanti. Karena sholat juga adalah amal yang pertama kali yang akan dihisab di akhirat kelak. Dan sholat itu adalah kunci rahasia dari segala ketenangan. Menurut saya bohong ketika ada orang yang sholat yang benar itu masih bisa bersedih, masih bisa galau, masih bisa berduka. Kenapa? Karena ketika kita telah menjalankan sholat yang baik dan benar dan sesuai seperti perintah Nabi, "Sholu kama ra'aitumni usolli." Hadis riwayat Bukhari, "Sholatlah seperti engkau melihatku sholat." Ketika kita telah melakukan sholat seperti Rasulullah sholat, insya Allah segala permasalahan, segala kesedihan itu akan hilang. Tetapi menjadi tanda tanya bagi kita semua, ketika kita telah menjalankan sholat, kita masih merasakan kesedihan, kita masih merasakan kepanikan, menjadi tanda tanya kenapa itu bisa terjadi sedangkan kita masih sholat ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ternyata jawabannya adalah ada yang salah dari sholat kita. Iya kita sholat, tapi hati kita kemana? Ketika kita ingin mempersiapkan sebuah acara, kita mempersiapkan dari jauh hari, kita siapkan matang-matang ya. Sering kan kita seperti itu ketika ada acara apapun itu yang urusannya duniawi, hajatan, pernikahan. Tapi pernahkah kita menyiapkan dari jauh-jauh hari ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita persiapan ketika azan telah selesai. Kadang azannya telah selesai, imam telah Allahu Akbar, kita baru datang masuk masjid. Ya, itulah menjadi salah satu alasan dan penyebab kenapa kita yang masih sholat tapi masih merasakan kesedihan, kepanikan tadi. Di sini tidak ada niatan saya menasihati atau menggurui semua yang telah berhadir. Di sini saya juga mengingatkan diri saya sendiri, yang mana apa yang saya sampaikan itu adalah diri saya sendiri seperti itu. Nah, dan juga untuk sholat ini tadi, jika memang kita orang-orang yang sibuk bekerja, berkegiatan, waktu sholat itu ada 3.
Ada waktu awal, pertengahan, dan akhir. Apabila memang kita tidak bisa mengerjakan waktu awal, maka kita bisa melakukan di pertengahan. Dan apabila kita memang tidak bisa melakukan di waktu pertengahan, kita masih bisa melakukan di waktu akhir. Yang penting jangan pernah tinggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat adalah suatu perbuatan dosa besar. Semoga Allah mengampuni kita atas segala dosa yang telah kita perbuat. Amin. Dan apabila kita bisa menambahkan dengan wirid, doa-doa setelahnya tambahkan. Namun apabila belum bisa, tetap jangan pernah tinggalkan sholat. Saya berikan perumpamaan sedikit tentang sholat. Karena as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Saya sedikit berikan perumpamaan seandainya 5 jari saya ini adalah sebuah rukun dan mikrofon ini adalah Islam. Ketika saya tidak mampu menunaikan haji karena kemampuan saya dalam ekonomi, saya masih bisa memegang yang namanya Islam. Ketika saya tidak bisa berzakat karena saya orang yang fakir, orang yang tidak mampu untuk menunaikan zakat, saya masih bisa memegang yang namanya Islam. Ketika saya tidak bisa berpuasa karena saya sakit, orang yang lemah, saya masih bisa memegang Islam. Tapi apa yang terjadi apabila saya meninggalkan sholat? Jatuhlah Islam saya. Karena Islam tadi adalah tiang agama. Tidak diwajibkan untuk orang-orang yang naik haji untuk orang-orang yang tidak mampu. Tidak diwajibkan berzakat untuk orang yang tidak mampu. Tidak diwajibkan puasa untuk orang yang tidak mampu. Tapi sholat, kita yang sakit masih bisa menjalankan sholat dengan cara berbaring, duduk. Kita tidak bisa wudhu kena air, kita bisa tayamum. Selama kita masih berakal. Selama kita masih berakal dalam keadaan apapun itu diwajibkan atas kita. Tidak ada alasan apapun itu. Karena kita sudah dipermudah. Kalau memang kita mengungkit sejarah, sholat itu panjang. Sholat itu tidak seenak zaman sekarang. Sholat dulunya bukan 5 rakaat. Jadi di sini saya kembali mengingatkan diri saya sendiri, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Sholatlah yang akan membantu kita di kubur nanti. Sholat juga pertama amal yang akan dihisab di akhirat kelak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya di sini saya tidak ada niatan mengajar atau menasihati bapak-bapak ibu semua. Di sini saya menasihati diri saya sendiri, yang mana saya lah yang sering hilap dan lupa atas perihal yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya saya juga mohon maaf dan saya juga mengucapkan terima kasih mewakilkan teman-teman yang mana kami telah diberikan kesempatan untuk mengisi kegiatan pada malam hari ini. Walaupun kami mohon maaf jauh dari kata sempurna ketika kami yang mengisi kegiatan pada malam hari ini. Di akhir kata saya ucapkan mohon maaf. Apa itu bihada wajadtum qata'atan minni akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi